Salam Media Sriwijaya. Melalui kunjungan tim Palembang City Sewerage Project PCSP ke pemerintah Kota Palembang, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo lakukan rapat koordinasi terkait perkembangan proyek sanitasi di Kota Palembang. Dikatakan Harnojoyo bahwa saat ini perkembangan sanitasi Kota Palembang sudah mencapai 64%. Bahkan, lanjut Harnojoyo, tim PCSP juga akan turun ke lapangan guna meninjau langsung perkembangan sanitasi yang dibangun di Kota Palembang. Pembangunan ini sudah mencapai 64% kata Harnojoyo di ruang rapat Parameswara Kota Palembang, Kamis tanggal 23 Mei tahun 2022. Mereka tim PCSP nanti akan turun langsung ke lapangan guna melihat perkembangan sanitasi yang dibangun di kota kita ini yang saring dana antara hibah Australia, APBN, APBD provinsi ataupun APBD kota, tambahnya. Masih dikatakan Harnojoyo, pemerintah Kota Palembang juga akan menempatkan pusat sanitasi di Sungai Sekanak Lambidaro serta akan membuktikan manfaat sanitasi yang baik kepada masyarakat dengan sungai. Insya Allah nanti bisa bersih, indah, dan rapi sesuai dengan harapan kita, dan kami sangat senang sekali dengan kehadiran tim sanitasi. Pengelolaannya mungkin Pak dari PDAM? Kita tidak bersentuhan dengan benda-benda yang kotor dan berbahaya. Dan ini menjadi kesehatan. Nah itu tadi kita harus sosialisasi yang masif supaya masyarakat itu sadar, dia mau disambungkan dan dia mau membayar biaya bulanannya. Apa keuntungannya akan diperoleh? Keuntungannya pertama saya tahu bahwa unit kemudian sanitasi itu mempengaruhi 30% dari standar. Jadi kalau misalnya masyarakat sanitasi itu biar lebih sehat, kalau biar lebih sehat biar lebih produktif, lebih pintar, bijaksana, bagaimana. Program lanjut. Ya, ini harus berkelanjutan. Jadi disampaikan tadi oleh Bu Ferdi, ini bisa jangka panjang. Targetnya sampai berapa tahun? Untuk sementara kapasitas dari instalasi sendiri untuk 2.000 sambungan rumah. Tetapi ini sendiri perlu beberapa tahun, mungkin bisa 5-10 tahun sampai bisa mencapai target itu. Artinya kapasitas dari IPA sudah ada, tetapi sambungan rumah jadi titik yang pentingnya untuk tadi disebutkan penyuluhan, sosialisasi, supaya masyarakat bisa mengerti manfaatnya dari instalasi itu dan juga bisa terima salah satu imbalan ya, salah satu biaya bulanan untuk mendukung, untuk membantu dengan biaya-biaya operasional yang cukup tinggi ya. Pak, itu tadi Bapak sebutkan 5 tahun target. Yang kita harapkan bisa terrealisasi per tahun berapa Pak? Nah ini tergantung kapasitas dari PGN dan instansi terkait. Kita punya contoh-contoh dari kota lain. Kalau kita targetkan 1.000 sampai 1.500 sambungan rumah per tahun, ini sudah lumayan besar. Sampai saat ini kendalanya apa Pak yang menjadi penghalang target kita? Ya ada prinsipnya dua, pertama-tama perlu uang ya untuk investasi. Sambungan rumah tidak cukup mahal karena kita juga harus bikin sambungan sampai di dalam rumah warganya ya. Yang mungkin lagi persepsi masyarakat ya. Maksud saya kalau air minum orang datang ke kami mau minta pasangin. Kalau air limbah nggak ada yang datang. Kita harus Pola ya Pak. Ya, itu yang mungkin kita harus merubah mindset masyarakat. Jadi sosialisasinya nanti gimana Pak masyarakat? Ini sudah mulai sebenarnya. Sosialisasi apa yang disampaikan Pak Lutz Libek ini dari Kiat. Yang permasalahannya itu tadi berapa sih yang harus dibayar itu sudah kita tahu. Seperti apa Pak sejauh ini tanggapan masyarakat Pak? Yang pertama kali wilayah di sekitar kantor Pak Wali Kota. Disebutkan Pak Wali tadi Sungai. Kalau kira-kira pantauan kita respon masyarakat seperti apa sih Pak? Tadi So far mereka menyambut dengan baik.
baik, tapi mereka masih tunggu. Berapa sih saya harus bayar? Apa biaya keren? Ya, untuk tahun ini masih terbatas 400-500, tetapi ke depannya ada juga perjanjian dari Cipta Karya dari pusat dengan bantu 1.000 sambungan rumah ya. Tapi ini salah satu kegiatan yang memang tidak akan selesai, harus diteruskan sampai kapasitas yang sedang dibangun sudah dipenuhi, sudah dipakai ya. Tadi minimal flow-nya berapa, Pak? Ya nanti operator PDAM, nanti kalau itu kita yang pemasangan itu dari kita. Nggak bisa digabung karena dia satu air kotor satu air bersih. Tapi gabung kita mereka nih. Ya gabung mereka. SDM-nya beda Pak dari PDAM? Jauh beda. Kita masih satu manajemen, tapi mungkin ada orang yang sulit di situ. Tapi dan saya. Kalau misalnya ini sudah ada pengelolaan limbah sudah optimal gitu ya, pengaruh itu terhadap air baku, kemarin itu bagaimana? Ya pasti lebih baik. Tadi kita kesulitan ya Pak, memperoleh air baku gitu ya Pak, untuk yang bersih. So far masih oke ya, air cuma di sini masih bagus. Tapi pada saat masalah air dari rawa masuk itu dia masih buang. Buang ini akan pakai tiga pamit ya. Baik, Pak, nama lengkapnya Pak, nama lengkapnya? Bisa dari Louis Kleberg dari Kiat. Ya, Warga jabatan Jerman. Bapak. Warga Jerman. Bukan jabatan Bapak di proyek Oh, ini? di Kiat. Di Kiat yang beri bantuan untuk Konsultan. konsultan ya untuk kota ini.